Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 1B Sistem Informasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Budaya Bangsa dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ir Abu Bakar MP. Kali ini kami akan menjelaskan tentang rumah adat tradisional Sumatera Selatan, yaitu Rumah Limas. Selamat menyaksikan. Rumah Limas berasal dari Provinsi Sumatera Selatan. Rumah Limas ini memiliki sejumlah keunikan dan nilai-nilai filosofi dalam arsitekturnya. Rumah Limas ini terdapat pada mata pecahan 10.000 dan dalam emisi 2005 sampai 2016. Dikutip dari buku Kebudayaan dan Sejarah Palembang 1 yang diterbitkan oleh Kemendikbud Indonesia, bahwa Rumah Limas memiliki banyak kisah di dalamnya. Kata limas terdiri dari dua kata, yaitu lima dan emas. Emas memiliki arti 5 emas yang terkandung di dalamnya menjadi tujuan rumah adat ini. Yang pertama ada keagungan dan kebesaran, rukun dan damai, adab sopan santun, aman subur sentosa, dan makmur sejahtera. Rumah limas adalah rumah yang digunakan oleh sebuah keluarga sebagai tempat tinggal. Selain sebagai tempat tinggal, rumah limas juga digunakan ketika acara-acara penting. Hampir seluruh bagian rumah limas itu terbuat dari kayu. Namun pemilihan kayunya juga tidaklah mudah dipilih. Lansir dari portal Informasi Indonesia, ada beberapa jenis kayu yang digunakan dalam pembangunan rumah limas. Untuk bagian pondasinya biasanya menggunakan kayu lain, kayu yang berstruktur kuat dan tahan air. Sedangkan pada bagian kerangka rumah digunakan kayu seru. Kayu ini cukup langka dan sengaja tidak digunakan untuk bagian bawah rumah karena dalam kebudayaan masyarakatnya, kayu seru ini dilarang untuk diinjak maupun dilangkahi. Khusus untuk dinding, lantai, jendela, dan pintu menggunakan kayu tembeso yang mempunyai keunggulan dari segi ekologi maupun ekonomi. Kentalnya budaya Sumatera Selatan terlihat dari seni ukiran dan ornamen pintu, dinding, ataupun rumah limas yang menggambarkan nilai-nilai kebudayaan setempat. Fakta menarik lainnya, rumah limas ini dibangun dengan menghadap arah timur dan barat. Pada bagian arah timur, biasa disebut dengan matahari hidup atau yang berarti melambangkan kehidupan baru. Sedangkan pada bagian barat, biasa disebut dengan matahari mati yang berarti atau melambangkan akhir dari kehidupan baru. Nah, sekarang kita masuk ke filosofi bentuk rumah limas. Rumah limas memiliki bentuk atap yang agak curam. Atap yang curam ini terdapat di seluruh bagiannya. Pembangunan rumah limas dibangun di atas tiang-tiang atau berbentuk rumah panggung. Ada beberapa alasan kenapa dibangun berbentuk rumah panggung. Agar terhindar dari binatang buas, agar terhindar dari perampok, dan agar terhindar dari banjir. Nah, di rumah limas juga terdapat 12 ruangan loh. Yang pertama yaitu ruang pagar tenggalung. Ruangan ini terdapat di bagian depan sebelah kiri dan kanan rumah. Tenggalung diambil dari perkataan tinggali yang berarti lihat. Dengan demikian, maka pagar tenggalung tersebut berarti tanda batas melihat. Ruangan pagar tenggalung biasa digunakan sebagai ruang tamu atau ruang tunggu. Yang kedua yaitu ruang jogat. Kata jagaan ini diambil dari kata jagaan, yang artinya yaitu tempat jaga atau penjaganya yang terdiri dari laki-laki. Ruangan ini menjadi tempat lalu lintas pria. Wanita dilarang berada di ruangan jogan. Yang ketiga yaitu ruang kekijing. Kekijing adalah satu papan tebal yang memisahkan antara satu lantai dengan lantai lainnya. Papan tersebut harus dibuat dari satu bagian lurus dan tidak boleh disambung. Yang keempat yaitu ruang kerja. Dalam ruangan kerja ini dilakukan pekerjaan tulis-menulis, menuntut ilmu, serta pekerjaan kerajinan dan kesenian. Ruangan ini juga bisa dipakai sebagai ruang tamu saat keluarga atau sahabat datang. Yang kelima yaitu ruang gegajah. Ruangan ini adalah ruangan utama yang harus kuat dan stabil seperti gajah. Ruangan ini sangat luas karena menjadi ruangan utama ketika upacara adat dilaksanakan. Yang keenam ada ruang kepala keluarga. Tempat ini biasanya dipakai sebagai tempat tidur. Yang ketujuh yaitu ruang pangkam pengantin. Ruangan ini bisa disebut juga sebagai ruang kediaman kedua mempelai. Sering digunakan sebagai lokasi pelaminan pengantin pada acara perkawinan. Yang kedelapan yaitu ruang keputren dan ruang keputran.
Ruangan ini adalah ruang khusus di dalam rumah limas yang diperuntukkan bagi anggota keluarga perempuan dan laki-laki, terutama anak-anak atau tamu. 9. Ruang keluarga. Ruangan tempat berkumpulnya keluarga pada hari-hari biasa, serta di sini juga tempat berkumpulnya sanak saudara. 10. Ruang dapur. Ruangan ini tempat memasak dan tempat segala bahan dan alat untuk masakan. 11. Ruang hias. Ruangan ini dibagi jadi dua, yaitu tempat menghias diri dan berdandan, dan satunya lagi sebagai tempat buang hajat yang terpisah antara satu dan lainnya. 12. Garang. Garang itu diambil dari kata garing. Tempat ini adalah tempat menggaringkan atau mengeringkan, oleh sebab itu pula disebut garang, yaitu tempat menjemur pakaian dan lain sebagainya. Namun kini rumah limas sudah jarang sekali dibangun untuk dijadikan tempat tinggal, tapi kita dapat melihat rumah ini di museum-museum, seperti Museum Bala Putra Dewa di Sumatera Selatan. Demikianlah penjelasan tentang rumah limas yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.